Bang Andi cerita. Ya. Baik. Terima kasih materi sudah disampaikan oleh semua narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Dari awal sampai dengan akhir ditutup oleh Bang Andi Tirta, semangatnya tentunya luar biasa banget. Bukan lagi semangat 45, tapi semangat 2020 menuju Indonesia yang ke-75 tahun ya. Dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Masih ada pemateri lagi nggak, Os, yang mau masuk? Sudah semua. Sudah semua. Oke. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang sudah menyampaikan. Ada. Ari Dayat. Ari Dayat. Oh ya, ada ya. Oke. Disilakan. Disilakan. Halo Bang. Siap. Ya. Jadi Rahim Akil dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Bang. Siap. Jadi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena ternyata oleh acara ini yang disponsori oleh Gus Soleh. Ya, tentu. Dan kita berbangga karena masih ada ternyata orang yang peduli dengan gerakan-gerakan seperti ini. Nah, webinar ini tentu dilaksanakan oleh kita semua. Tidak lain adalah tujuannya bagaimana BPPIP ini secepatnya ya diundangkan. Kenapa? Karena ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap gerakan-gerakan yang ingin melemahkan Pancasila. Ya, karena kita sadar bahwa sejak reformasi, ya, seperti pemateri yang ada sebelumnya mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu sudah mulai ruang gerak Pancasila itu, panggung Pancasila dihilangkan, diganti dengan nilai-nilai yang lain. Bahkan yang paling mengerikan adalah ketika Pancasila dilarang dibicarakan di tempat ibadah, justru nilai-nilai ideologi yang lain dimarakkan di ruang-ruang ibadah. Ini sebuah hal yang sangat merisaukan kita sebagai bangsa yang sangat mencintai. Gebuk aja Bang, gebuk Bang. Ya, Abangku, Ya. ini pertanyaan atau penjelasan? Biar kita singkat saja. Saya ingin urung pendapat. Sip. Ya. Ini bisa menjadi pemikiran apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di PR itu. Karena terserang, terhambatnya rancangan BPPIP ini adalah adanya sekelompok orang yang ada di dalam DPR itu yang tidak ingin Pancasila itu kuat. Ya tentu kita paham siapa mereka itu. Nah oleh sebab itulah mereka atau kita yang cinta terhadap Pancasila, saudara-saudara kita yang ada di DPR yang cinta dan masih setia pada Pancasila harus senantiasa melawan dengan kencang terhadap kelompok tersebut. Oleh sebab itulah Pancasilaku, Pancasilamu, Pancasila kita semua tidak boleh lepas dari bumi pertiwi ini. Oleh sebab itulah pertanyaannya, Bang. Pertanyaannya adalah apa yang harus stakeholder yang dan punya kekuatan terhadap rancangan ini. Satu pertanyaan dari Pinrang Sulawesi Selatan. Mantap. Halo. Ari Dayat. Halo. Halo, silakan. Cecep, Ya. Cecep moderator. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, langsung saja Bang. Ya, Waktu.
Bang Romo tadi bicara masalah filsafat Pancasila. Oke, penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup beragama bermula dari filsafat. Pertanyaan saya di sini sederhana. Bagaimana sebetulnya waktu webinar pertama pertanyaan saya nggak dijawab. Waktu itu moderatornya Habib Japar. Apakah masih relevankah Pancasila dipertanyakan? Ya, ke kita-kita ini ya relevan lah. Buktinya sekarang banyak orang yang menggerogoti Pancasila. Sekarang untuk pertanyaannya, bagaimana posisi Pancasila dalam pertarungan filsafat dunia? Satu, kedua, Pancasila sebagai filsafat praktis atau hanya teoritis saja? Nah, itu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Oke, baik. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ditujukan ke narasumber siapa? Pertanyaan ke Mbak Eva. Mbak Eva, oke. Yang pertama terkait dengan RUU BPIP. Saya termasuk orang yang tidak terlalu tergesa-gesa bagaimana RUU BPIP ini disahkan, tetapi perlu dipertimbangkan terkait dengan dasar filosofis. Yang pertama dasar filosofis adalah mengapa hari lahir Pancasila dijadikan dasar filosofis BPIP. Padahal menurut analisis saya di dalam Kepres nomor 24 tahun 2016 pada dasar filosofis A dan B itu bertentangan dengan dasar filosofis C dan D untuk Kepres 24 tahun 2016. Yang kedua adalah Pancasila saat ini sejak adanya Kepres tersebut itu terjadi dua versi Pancasila. Versi yang pertama adalah versi TAP MPR tahun 1998 di mana dasar negara disebut Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan Kepres 24 tahun 2016 ini mengarahkan pada dasar negara yang disebut Pancasila itu adalah usulan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Jelas saja ini kemudian pada penafsiran Pancasila itu akan berbeda dan menjadi rancu kebingungan masyarakat di tingkatan bawah ini karena terjadi versi Pancasila itu. Kalau diruntut dari sejarah Pancasila UUD 1945 itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian ada Kepres zaman itu pada tahun 1949 terjadi konferensi meja bundar di mana Pancasila usulan Soekarno ini didesak oleh Belanda menjadi dasar negara. Nah, kemudian pada tahun 1950 menjadi UUDS pun Pancasila yang menjadi dasar negara ini tetap usulan Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Tetapi hal itu sudah tidak berlaku ketika Bung Karno sudah melakukan dekret presiden. Singkat saja Bang. Singkat saja tahun pertanyaannya. 1959. Singkat saja pertanyaannya Bang. Substansinya di situ. Nah, Oke. itu yang kemudian menjadi rancu sampai BPIP itu walaupun saat ini umpamanya toh BPIP itu akan dibahas atau ingin ditetapkan akan terjadi gejolak karena Pancasila masih terjadi versi-versi itu. Ya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Abangku. Oke, saya batasi dulu penanya dan saya batasi dulu penanya dan halo. Baik. Halo. Saya batasi dulu penanya dan sudah ada 3 pertanyaan penanya di sini. Namun ada juga pertanyaan yang lewat chattingan. Saya mulai dari pemateri Mbak Eva untuk menjawab pertanyaan dari orang terakhir. Ada tambahan 1 pertanyaan Mbak Eva.
apakah Pancasila itu dasar NKRI atau sebagai pilar? Ini ada tambahan pertanyaan. Monggo dijawab. Mohon izin Pak Moderator. Mbak Eva sedang izin untuk sholat asar dulu. Mungkin bisa pemateri yang lain. Iya. Oke, kalau begitu saya langsung saja ke ini. Mas Julio dan Romo. Oke, silakan dijawab. Oke, saya duluan. Boleh, silakan. Oke, Pak Cecep ya. Pertanyaan tadi Pak Cecep. Bagaimana pertarungan ideologi Pancasila di kancah internasional itu ya, atau abad 21. Pancasila itu teruji, itu kalau kita lihat sejarah bangsa kita membuktikan bahwa Pancasila itu teruji kesaktiannya. Yang pertama. Tapi kalau begitu pertanyaannya bagaimana Pancasila atau ideologi itu masuk dalam pertarungan dunia, ini yang menarik. Tadi saya katakan bahwa Pancasila, bagi saya selain Pancasila tidak ada negara di dunia ini yang memiliki 5 landasan yang kokoh, yang memenuhi syarat, tadi saya bilang, yang memenuhi syarat negara abad ke-21. Pancasila, saya yakini adalah satu-satunya ideologi Pancasila yang memenuhi syarat. Falsafah global Pancasila paling cocok di dunia dalam era global ini. Kenapa? Karena Pancasila memiliki kemampuan untuk menyerap nilai-nilai baru guna melakukan transformasi diri. Di dalam transformasi diri ini bukan saja Pancasila harus menyerap sistem-sistem nilai Indonesia, tetapi juga menyerap nilai-nilai dasar global, sekaligus menjalankan fungsinya sebagai sensor. Dengan demikian, identitas bangsa Indonesia tetap terpelihara. Jadi buat saya, Pancasila atau ideologi Pancasila kita masuk dalam pertarungan global, saya pikir eksis, karena ada fungsinya sebagai sensor. Dan demikian, identitas bangsa atau konsepsi keindonesiaan itu akan tetap kokoh dan bertahan. Mungkin itu baik. jawabannya nanti yang lain. Ada lanjutan lagi dari Bang Romo? Ada? Ya, kalau saya melihat begini, justru sekarang tantangan di era pandemi COVID ini, Pancasila itu sangat relevan. Karena di situ menjadi ideologi alternatif dari ideologi dunia, yaitu humanisme itu. Pancasila itu kan sebenarnya kemanusiaan dan keadilan. Dan itu sangat dibutuhkan dalam era sekarang ini, yaitu menjadi tatanan dunia baru. Dan tatanan dunia baru itu pernah dipidatokan Presiden Soekarno di PBB dan mendapatkan respon yang positif. Persoalan kita adalah bagaimana Pancasila itu menjadi ideologi yang menjadi ideologi kehidupan masyarakat, dan ideologi itu menjadi praksis. Sehingga kalau Pancasila menjadi ideologi praksis, ya dia menjadi nanti mengarus utamakan ya kebijakan-kebijakan yang harusnya membawa kesejahteraan masyarakat. Misalnya apa yang dikatakan oleh Hatta pasal 33, bumi, air, dan semua dikuasai negara, dan di situ Hatta merumuskan bagaimana perekonomian itu yang terkecil itu harusnya koperasi. Maka dia mengatakan yang cocok dengan ciri khas itu ya koperasi. Dan koperasi itu apa ya, gotong royong yang sebenarnya terbukti. Lah baru badan usaha negara, baru asing itu, tetapi harus alih teknologi. Seperti pembangunan pabrik semen Gresik itu. Itu kan dulu Amerika, tetapi tenaga Indonesia bisa transfer ilmu. Artinya, kalau kita mau bicara Pancasila menjadi ideologi ketiga, yaitu humanisme, itu yang sebenarnya harus dijawab. Nah, untuk menjawab ini, ya saat ini, masa COVID ini. Karena masa COVID ini, kita dengan kekuatan gotong royong itu, bangsa ini bisa menghadapi krisis besar. Karena ke depan akan terjadi krisis pangan. Maka negara-negara yang tidak punya sumber daya alam yang kuat, dia akan runtuh. Maka yang mengandalkan jasa terkena dampak luar biasa. Buktikan kekuatannya ketika kita membangun yang kesadaran bahwa ideologi Pancasila menjadi ideologi yang
menjadi walking ideologi, yaitu ideologi kerja. Ideologi kerja ini yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk membuktikan Pancasila sebagai ideologi ke depan, yaitu tata dunia baru itu. Jadi menurut saya yang praksis sekarang adalah bagaimana mengharusutamakan Pancasila itu dalam kebijakan-kebijakan publik. Nah, ini tantangan kita. Maka untuk tantangan itu bagaimana membangun narasi di ruang publik agar nilai-nilai Pancasila itu menjadi kekuatan spirit bangsa ini. Lah ini yang harusnya menghiasi ruang publik. Kalau ruang publik banyak dihiasi dengan nilai-nilai keutamaan Pancasila, lah ini akan membawa arus bersama kita untuk membangun yang disebut tata dunia baru itu. Baik, Romo. Ada satu pertanyaan yang harus diselesaikan dulu sama Romo sebelum masuk ke penanya sebelumnya. Ini ada terkait dengan pernyataan itu tadi. Yang pertama adalah terkait dengan RUU Omnibus Law. RUU Omnibus Law Cipta Kerja di dalam konstitusi ketenagakerjaan itu sebenarnya Undang-Undang nomor 13 itu sudah ada yang namanya hukum industrial Pancasila, HIP. Itu pun ternyata hampir tenggelam ketika ada RUU Cipta Kerja di mana ini konsepsinya seolah-olah ketenagakerjaan Indonesia akan diarahkan pada hal yang bersifat liberal karena membebaskan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih, Romo. Oke. Tapi gini, saya jawab. Omnibus Law itu kan sekarang buruh, beberapa serikat buruh udah ketemu dengan DPR untuk merumuskan itu. Jadi sebenarnya kalau membuat sebuah mekanisme undang-undang itu terjadi sebuah diskusi, titik temu sampai suatu kesepakatan. Dan serikat-serikat buruh terlibat di dalamnya, termasuk organisasinya Mas Iqbal. Dan banyak organisasi buruh sekarang mencoba untuk merevisi hal-hal yang bertentangan dengan itu. Jadi gini, usulan undang-undang itu juga harusnya menjadi suatu perdebatan di ruang publik dan melibatkan unsur-unsur itu. Nah, maka kita mengikuti dinamika itu tapi juga berpikir kritis gitu loh. Nah, menurut saya di situ sebenarnya fungsi musyawarah mufakat akhirnya. Sila keempat itu menjadi penting. Dalam perumusan pembuatan undang-undang harus ada partisipasi publik. Nah, partisipasi publik memang dimungkinkan untuk mengubah suatu undang-undang. Karena undang-undang itu adalah produk politik. Nah, dalam produk kekuatan politik itu akhirnya kekuatannya adalah bagaimana membangun suatu opini yang meyakinkan sehingga opini itu bisa diterima urgensinya dengan menggunakan nalar dan akal sehat itu. Nah, opini tersebut kenapa tidak berada pada nama undang-undang? RUU umpamanya Cipta Kerja dengan RUU Hubungan Industrial Pancasila. Ya, itu kan ya sekarang tinggal wakil-wakil buruh yang akan berdebat di situ. Jadi kita harusnya menitipkan itu. Jadi kita juga harus menulis, membangun opini. Jadi menurut saya pentingnya di sini kita membangun sikap kritis itu. Baik, Romo, baik. Ini kebetulan masih sambil menunggu Mbak Eva, ada satu pertanyaan dari penanya sebelumnya yang saya tangkap. Bagaimana undang-undang BPIP secepatnya bisa diundangkan? Monggo, Pak Romo bisa jawab. Ya ini kan tergantung dari DPR. Sekarang bolanya di DPR dan masyarakat. Kalau masyarakatnya menghendaki cepat, ya cepat. Ini kan putusan politik. Kalau itu dibutuhkan urgensinya, ya akan segera. Makanya sekarang harus ada dibangun dari publik bahwa ini menjadi penting dan urgensi. Jadi harusnya gerakannya harus gerakan publik untuk mengatakan ini penting karena apa? Karena undang-undang BPIP dibutuhkan untuk memperkuat eksistensi badan ini dalam arti mensosialisasikan dan juga supaya badan ini memiliki kekuatan untuk mengorganisasi dan bersinergi. Soalnya kalau tidak ada undang-undangnya, dia hanya seperti Kepres, ya tidak akan efektif BPIP. Karena dianggap sebelah mata. Maka pentingnya opini publik yang dibangun dari teman-teman. Jadi kayak ormas ya, Romo ya? Apa? Katanya ormas jadinya kalau nggak ada undang-undang. Nah, kalau enggak kan hanya keputusan presiden kan nggak bisa, Mak. Karena dia di bawah kementerian, bagaimana efektif lembaga. Ini kan persoalan begini.
kita Betul, sebagai bangsa kadang-kadang persoalan ideologi kok tidak menjadi yang urgensi, yang penting. Apa yang menjadi Lah masalahnya? itu loh Romo, kita yang kecewa ini loh, kok bisa gitu Nah, loh. makanya Pramuka aja punya undang-undang. Badan Penanggulangan ada undang-undang, narkoba ada undang. Ini pada ideologi Pancasila untuk bagaimana mengatur, membuat bagaimana pendidikan nilai Pancasila itu bisa efektif, terus bagaimana mengharus utamakan Pancasila dalam ruang-ruang publik, itu tidak mendapat perhatian. Jadi kan kita agak aneh. Jadi ada sesuatu yang menurut kita harus jujur lah bangsa ini. Mengapa kok kita takut kalau Pancasila itu menjadi kekuatan bangsa ini untuk membangun peradaban? Ini kan persoalan. Baik Romo. Terima kasih. Ini saya kasih kesempatan dulu bagi teman-teman yang dari Sulbar, langsung saja. Kepada siapa pertanyaannya ditujukan? Halo, dari Sulbar ada? Sulbar? Ada. Silakan Sulbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Arya Hadi Kusuma ya. Oh ya, siap. Arya Hadi Kusuma. Saya cukup merasakan sebagai pendidik tentang bagaimana ruh atau substansi dari tujuan pendidikan. Artinya tujuan pendidikan di sekolah itu tidak tercapai karena saya melihat di sini ada dominan kapitalisme, sehingga setiap waktu kurikulum itu terganti. Sementara substansi dari tujuan atau misi pendidikan itu untuk mencerdaskan secara spiritual anak bangsa. Kalau secara intelektual oke lah, tapi secara spiritual kemudian emotional questionnya itu yang kurang saya lihat. Sehingga mulai dari SD sampai saya kuliah, saya tidak mendapatkan ruh daripada pendidikan itu sendiri, termasuk bagaimana mencintai Pancasila itu secara substansi. Saya tidak merasakan itu. Saya justru merasakan ini mencintai Pancasila secara substansi itu di organisasi-organisasi yang ada di luar daripada sekolah itu sendiri. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Ya, kira-kira apa metodologi daripada para orang-orang di atas untuk bisa menyampaikan, menyosialisasikan Pancasila itu sehingga bisa menjadi ruh, bukan mencintai Pancasila secara doktrin, tapi dia bisa mencintai Pancasila secara murni. Artinya bukan dengan doktrin, tapi dia mencintai dengan Pancasila dengan substansi, bukan dengan doktrin. Sudah ditangkap. Langsung saja Pak Kang Arya. Silakan. Halo? Oke. Itu tadi pertanyaannya mungkin. Ya, silakan Kang Arya, silakan. Pertanyaan kedua mungkin bisa? Oh, boleh, silakan. Yang kedua, saya tujukan kepada Habib Zain Al-Jufri. Saya sampaikan seperti ini karena saya menganggap bahwa Zain Al-Jufri adalah pengamat pergerakan politik Indonesia dari luar ya. Saya anggap begitu. Sehingga saya mau bertanya kepada beliau secara mendalam, kira-kira ada tidak kepentingan ideologi atau ideologi apa yang berkepentingan di balik kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini? Ada tidak yang bermain di belakang layar ini sehingga carut-marutnya Indonesia hingga saat ini itu bisa demikian. Jadi ada tidak mazhab atau ideologi apa kira-kira yang bermain di belakang layar dalam konteks geopolitik skala dunia? Bukan hanya skala Indonesia, tapi ini skala dunia. Ada tidak? Oke. Ya, Oke, ditangkap. Oke, ditangkap. Iya, Kang Arya belum ada ya? Kang Arya ada tapi sedang meninggalkan tempat. Oh ya, kalau gitu saya langsung saja ke Bisa nggak aku bertanya, Bang? Sebentar, langsung aja ke Habib. Bertanya, Bang. Sebentar. Aku langsung aja dulu ke Habib. Silakan Habib. Silakan Habib. Mohon izin, ada informasi bahwa Habib mohon undur diri dikarenakan di Amerika
Pak Moderator, silakan dilanjut aja Pak. Habib Zain sudah undur diri dikarenakan di Amerika sudah memasuki waktu subuh. Seperti itu. Di-unmute dulu, Pak Moderator. Pak Moderator, Moderatornya saya boleh tambahkan sedikit? lagi ketiduran itu moderatornya. Mungkin dari narsum yang lain Pak bisa. Moderator, saya boleh nambah sedikit? Moderatornya ngambek tuh. Kemana moderator? Gangguan itu gangguan. Di-unmute Pak Moderator, di-unmute. Dibuka Nah, Pak ini suaranya. ada Ibu Herawati. Silakan Bu Herawati mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi yang menyinggung tentang Pendidikan. Pancasila. Silakan Bu Herawati. Oh ya, Sekaligus closing statement ya Bu. Oh ya, pertanyaan tadi ada yang dari Pak Supandi ya, dari Pak Supriyandi ya. Iya. Yang dari Pak Supriyandi. Ya, yang dari Pak Supriyandi ya. Pak Supriyandi sama kita ini dalam bidang pendidikan, saya ngajar guru PPKN. Tadi saya mendengarkan pertanyaan Bapak bahwa Bapak justru rohnya Pancasila itu tidak dapat di dalam dunia pendidikan. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya. Nah mungkin ini yang tadi yang disampaikan bahwa tadi Bapak juga bilang dalam kurikulum. Nah itu yang mungkin mulai hilang. Nah karena apa? Karena tadi karena Pancasila di dalam kehidupan pendidikan itu di dalam sekolah itu sudah mulai tidak dibangun. Nah maka tadi saya memberikan suatu ide bahwa ada buku yang harus diisi. Buku yang harus diisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sehingga setiap hari itu ada nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh anak didik dan tahu bahwa itu adalah Pancasila. Nah, yang kedua tadi metodologinya kan mengenai apa metodologi yang tepat untuk bisa mencintai Pancasila secara langsung. Karena ya kalau nggak salah itu ya Pak saya catat memang ya dalam dunia pendidikan. Iya, metode yang tepat tentu saja bagi guru-guru pendidik ya khususnya pendidik bukan guru PPKN saja itu memang membuat satu metodologi di dalam pembelajarannya juga memberikan penanaman nilai-nilai Pancasila tadi. Nilai-nilai Pancasila ya dalam biasanya dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan itu kan bisa ada di dalam keluarga dan pembiasaan itu ada di dalam sekolah. Nah, yang tadi saya memang menyebutkan membuat satu buku yang harus diisi oleh anak-anak ya, kemudian juga oleh kita sendiri. Apakah kita sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila setiap hari? Nah, setiap hari. Nah, kemudian ada tugu Pancasila mengingatkan kita ini Pancasila, di dalam Pancasila tugu itu ada nilai-nilainya yang harus kita laksanakan. Nah itu secara nasional yang memang harapan saya itu bisa sama kayak literasi. Tadi kan literasi kan ada gerakan literasi. Nah kita gerakan 5 sila. Nah itu dilakukan supaya tadi yang sampaikan dengan Pak Supriyandi ada. Nah kemudian dengan film. Tadi yang udah saya sampaikan juga itu film dan setiap pagi ini pengalaman saya setiap pagi saya waktu itu menjadi wakil kesiswaan pagi datang lebih awal saya gaungkan lagu-lagu tentang Pancasila Rumah Kita, lagu-lagu nasional. Setidak-tidaknya ketika anak-anak masuk ke ruangan sekolah itu mereka sudah mendengarkan lagu-lagu nasional. Oh ya lagu-lagu nasional. Nah kemudian itu kan mencintai NKRI, mencintai negara kita. Nah kemudian di jam 10, jam istirahat pertama, saya gaungkan tentang lagu-lagu Go Green, gerakan Go Green. Artinya gerakan mencintai bumi, tanaman dan segalanya. Di jam 12 itu, istirahat yang kedua, itu saya gaungkan lagu-lagu tentang kebersamaan, lagu-lagu budaya. Menyanyikan lagu-lagu budaya, lagu-lagu misalnya kayak lagu dari Padang, Batak semua itu jadi setiap hari dan sampai mereka bisa menghafal lagu Pancasila Rumah Kita ketika anak-anak kita bawa ke gedung MPR lagu itu digaungkan, oh ya ini ada lagu-lagu ini, oh ya kami juga udah selalu dengar di sekolah. Nah, lagu-lagu itu kan memberikan pesan kepada anak-anak untuk melakukannya. Ketika anak-anak melakukan hal yang salah, maka kita bisa loh tadi kan setiap hari kita udah menyanyikan sebuah lagu. Coba kamu nyanyikan dulu lagu ini. Nah, kamu salah kan? Kamu tidak melakukan hal yang tadi kamu nyanyikan. Tapi mungkin dengan penyampaian yang bersifat masuk kepada diri anak-anak.
dan tidak ada lagi sistem yang namanya guru itu selalu marah. Nah, baik. Baik, Oke. jadi itu. Jadi tadi metodologinya mungkin dengan cara pembiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari, kemudian melalui film dan lagu, serta tidak bersifat doktrin. Jadi Pancasila itu tidak bersifat doktrin yang diinginkan. Tadi di Orde Baru itu kan doktrin ya Pak ya. Nah kalau sekarang ini kita menyampaikannya ya itu tadi, kita dulu mungkin sebagai pendidik yang bisa melaksanakan, melakukannya, sehingga anak tidak lagi mengatakan, siswa tidak lagi mengatakan, ya hanya ngomong doang, ya hanya ini doang. Ya, jadi enggak seperti itu, tapi jangan terlambat dan kita tidak terlambat. Kita dulu harus sampai sebelum siswa sampai. Jadi itu, kalau itu yang saya sampaikan dari pertanyaan Pak Supriyandi. Sama mungkin dengan yang di dalam itu kali Pak, tadi ada di dalam teks tadi juga ada bertanya ya Pak Christopher ya. Jadi hampir sama jawabannya Pak. Jadi aktualisasi yang bagaimana yang bisa kita lakukan supaya hanya bukan sebagai pengetahuan tahu saja tentang Pancasila, tetapi tadi implementasi tadi yang memang adalah dari kita dulu ya, kali kita dulu, dan sehingga semuanya menggema bahwa kami melakukannya, kami adalah melakukan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter yang di dalamnya atau bagian daripada keseluruhan nilai karakter itu adalah Pancasila. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Pak Moderator. Siap. Pak Moderator, mohon maaf, saya mau mohon waktu, mau tambah sedikit, Pak. Ya. Boleh. Jadi, silakan. Jadi kita ini, bangsa kita ini sebenarnya butuh pendidikan humaniora. Pendidikan humaniora itu terkesampingkan. Waktu saya masih kuliah dulu, tahun 80-an, itu fakultas humaniora sedikit sekali. Yang penuh itu fakultas hukum, ekonomi, teknik gitu loh, kedokteran. Nah, itu udah berlangsung dari tahun 80-an. Saya setuju banget ketika Pak Jokowi bilang kita butuh revolusi mental. Karena apa? Pembangunan itu nggak hanya aspek lahir, tapi aspek batin itu penting. Kita manusia sekarang ini coba deh ke gym, gedein badan, otot, poles-poles muka, tapi batinnya bagaimana? Nah, itu yang nggak ada. Itu yang kekurangan itu. Nah, dari situ ditambah lagi Pancasila dihapus dari pendidikan itu, ya rusaklah bangsa kita ini. Jokowi pernah bilang, pendidikan mulai dari perut ibu, ketika masih janin itu udah harus ada dididik. Ini yang nggak ada. Saya kebetulan lahir dari keluarga miskin, saya tahu banget kehidupan orang miskin. Sekarang saya masih di Cengkareng tinggal, di pinggiran Jakarta ini. Banyak perumahan kumuh. Bagaimana mendidik anak? Bapaknya aja nggak sekolah. Bapaknya aja nggak nganggur gitu loh. Nah ini perlu kita ketahui juga. Jadi jangan kita hanya bahas Pancasila, tetapi apa yang terjadi di lapangan kita lupa. Sehingga yang kita putuskan tuh yang mengawang-awang gitu loh. Nah itulah makanya Barisan Pencinta Pancasila yang saya ketuain, kita datang ke pelosok-pelosok, ke sekitar rumah kumuh, kita bagikan beras. Habis itu kita ajak mereka menghafalkan 5 sila Pancasila. Dari situ kita mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada... Moderator, tambahkanlah. Boleh. Sebentar, saya selesaikan dulu satu pertanyaan ini ya, baru rekan bisa masuk. Ini ada satu pertanyaan dari rekan kita, namanya Eri Ratmanto. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Romo dan Gus Soleh. Pertanyaannya begini, apakah Pancasila dasar negara atau pilar? Dasar. Nah, untuk itu mungkin bisa dijawab oleh... Iya, Pancasila itu dasar. Jadi yang keputusan MK. Jadi kalau sekarang ini istilah pilar itu lebih pada sosialisasi. Maka 4 pilar MPR dalam sosialisasinya. Jadi sebenarnya dasar negara, keputusan MK udah jelas. Cara maka MPR itu sekarang istilahnya 4 pilar MPR. Itu udah jelas kok sebenarnya. Gitu. Baik, terima kasih. Bu Soleh ada tambahan, Bu Soleh? Bu Soleh mungkin nanti sekalian nanti penutup. Oh siap. Kalau begitu kita lanjut dengan rekan yang tadi. Baik, Bandi Asma, silakan. Oke. Terima kasih.
Saya coba menjelaskan 2 titik hal yang tadi menurut saya juga penting untuk kita ketahui. Halo, apakah bisa didengar? Gambarnya Bisa. ada? Bisa. Oke, yang pertama itu kita harus melihat bagaimana Pancasila itu di dalam ranah ideologi dunia. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Kita harus tengok Pancasila itu yang pertama itu lahir di dalam pertarungan ideologi dunia. Saat Perang Dunia Kedua, saat itu ganas-ganasnya yang namanya pertarungan 2 ideologi besar dunia, blok barat dan blok timur, Pancasila itu lahir di dalam pertarungan ideologi ini. Jadi jelas Pancasila itu mempunyai sifat yang revolusioner. Dia tidak berpijak ke barat dan dia juga tidak berpijak pada blok timur. Makanya di dalam ideologi Pancasila itu saat Bung Karno mempidatokan di PBB tanggal 30 September tahun 60 itu yang dikasih judul To Build the World New, memang kami belajar tentang liberalisme. Kami belajar tentang Declaration of Independence dari Amerika. Kami juga belajar dari manifesto komunisme. Tetapi di negara kami itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu yang kami sebut dengan Pancasila. Karena itu di dalam ideologi dunia, taruhlah liberalisme kapitalisme itu minus. Saya tekankan, liberalisme kapitalisme itu adalah minus keadilan sosial. Karena apa? Basis ideologi liberal kapitalisme itu pada individu. Kalau ada orang miskin, ada orang melarat, itu bukan urusan saya. Jadi negara yang berpaham pada ideologi itu tidak mempunyai campur tangan terhadap itu. Karena itu yang ditekankan adalah tentang hak-hak individu. Karena itu liberal kapitalisme itu minus keadilan sosial. Pun sebaliknya, bagaimana ideologi komunisme? Komunisme ada nilai-nilai humanisme, ada nilai-nilai sosialismenya. Tetapi di dalam ideologi komunisme itu minus ketuhanan. Nah, jadi di dalam 2 ideologi itu, Bung Karno mengatakan di negara kami ada sesuatu yang berbeda yang kami sebut Pancasila. Karena itu Pancasila di dalam para filsuf-filsuf barat, Bertrand Russell misalkan, dia mengatakan Soekarno itu adalah mampu membuat gagasan bahwa ideologi yang ada di dalam Pancasila itu tidak hanya mengarus utamakan keadilan sosial, tetapi dia juga berpijak pada ketuhanan. Nah, relevansinya hari ini apa? Relevansinya hari ini Pancasila itu akan tetap relevan di dalam menjadi Weltanschauung ataupun pertarungan di dalam ideologi-ideologi global. Contohnya apa? Kita tengok di dalam perjuangan Palestina. Kita Indonesia bukan karena Indonesia itu mayoritas Islam, karena basis ideologinya itu adalah setiap ada penindasan dan penjajahan itu sejak awal kemerdekaan hingga hari ini Palestina akan tetap diperjuangkan. Karena apa? Tidak boleh ada eksploitasi dan non parlong, tidak boleh ada penindasan manusia pada manusia, tidak boleh juga ada penindasan bangsa kepada bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila, orang-orang yang merasa terwakili itu akhirnya bisa menghargai ataupun menerima Pancasila. Beberapa tahun yang lalu kita juga bisa merasakan itu bagaimana pentingnya Pancasila di dalam kawasan internasional. Kami di UGM tahun 2014 kalau nggak 16 itu kedatangan ulama-ulama Afghanistan. Mereka datang ke UGM untuk belajar Pancasila. Apa katanya? Kalian itu hebat luar biasa. Banyak suku agama tapi tetap bisa bersatu. Kami di Afghanistan agamanya itu satu. Tapi tiap hari kami harus berperang, tiap hari kami harus berkelahi satu sama lain untuk berebut kebenaran. Nah, karena itu saudara-saudara,
Pancasila itu menjadi sangat penting untuk menjadi inspirasi dunia. Kalau Pancasila kita terus dihantam dari bawah di dalam kita terus memperdebatkan apakah 1 Juni, 22 Juni ataupun 18 Agustus, padahal itu satu tarikan nafas yang sama, kita tidak akan pernah maju-maju. Tapi kita harus berani mengaktualisasikan Pancasila di dalam praksis. Karena itu tadi malam saya melihat di Menlu Retno Sumardi, ya, Bu Menlu kita mengatakan laporan dari Pentagon dikatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi pangkalan militer daripada Cina. Kemudian dibantah dengan tegas oleh Bu Menlu bahwa Pancasila dari garis politiknya tidak akan pernah, karena basis ideologi itu tidak akan pernah bersekutu ataupun memihak pada salah satu blok, ataupun blok barat ataupun blok timur. Tidak akan pernah mengizinkan wilayahnya untuk menjadi pangkalan militer, apakah Amerika ataupun Rusia ataupun Cina. Statement Bu Menlu itu menegaskan bagaimana posisi tawar ideologi Pancasila, bagaimana standing posisi tadi adalah tentang pembudayaan Pancasila. Memang Pancasila tidak boleh indoktrinisasi kepada warga negara. Karena metode indoktrinisasi itu tidak cocok pada masyarakat sipil. Tidak cocok pada masyarakat yang demokratis kepada warga negara. Kenapa? Karena Pancasila itu diambil oleh Insinyur Soekarno di dalam rahimnya bangsa Indonesia. Dia digali dari dalam sanubarinya bangsa Indonesia. Karena itu, saat dia menjadi dasar negara dan falsafah negara, ini kemudian Pancasila bisa diterima oleh banyak hal. Karena baik, itu, Bang. apa? Ya. Disingkat saja, Bang, disingkat. Singkatnya, indoktrinasi itu tidak akan pernah cocok bila diterapkan kepada masyarakat sipil. Tidak akan pernah cocok diberikan kepada masyarakat ataupun pendidik. Tetapi Pancasila itu harus ditekankan kepada penyelenggara negara. Bagaimana penyelenggara itu berpegang pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada orang-orang yang tidak beruntung, berpihak pada orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap ekonomi. Orang berpihak pada masyarakat yang misalkan terluar orang-orang yang secara sistem itu tidak bisa untuk berkompetisi di dalam ruang-ruang publik. Baik. Itulah. Terima kasih. Penutup dari saya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik, terima kasih. Ya, para narasumber yang lain sudah ada? Ya, boleh tanya nih, Pak. Halo. Oke, langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Oke. Langsung saja ke pertanyaaannya, Pak. Langsung, oke. Mungkin pertanyaan ini saya mau tujukan untuk Romo Beni, karena beliau kan di BPIP ya, dan juga yang lainnya kalau memang merasa perlu menanggapi. Saya itu kok heran gitu. Kita ini bicara Pancasila segala macam itu kok seolah-olah kita ini semuanya ngerti gitu. Jadi saya ingin tanya, ini mungkin pertanyaan yang sedikit filosofis. Sebetulnya itu apa? Itu yang pertama. Kemudian kemengertian kita itu, kan ini kan banyak orang dengan latar belakang berbeda-beda segala macam. Apakah kemengertian kita itu berada pada, katakanlah pada level yang memadai atau level yang baik lah begitu. Karena saya lihat nanti kita bicara Pancasila di sini, Rocky Gerung bicara Pancasila di sana, yang satu mengatakan ini Pancasila menurut kami, itu Pancasila menurut mereka. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, minta tanggapan terutama dari Romo Beni kalau masih ada di tempat. Bagaimana ini? Apa sebetulnya kita ini semuanya ngerti Pancasila itu seperti apa? Dan bagaimana pula kalau ada orang seperti Rocky Gerung yang tidak bukan berarti ideologi yang sudah selesai sudah begitu, tapi berarti ada ruang untuk interpretasi, ada ruang untuk penafsiran yang lebih kaya lagi, lebih kontekstual lagi, lebih ke masa kinian lagi begitu.
Baik. Kalau misalnya tidak ada apa semacam itu, apakah kita ini diharapkan untuk melihat Pancasila sebagai satu, katakanlah seperangkat aturan, apalah gitu, kode etik bernegara atau apa? Jangan-jangan nanti kita malah bicara tentang sesuatu yang sudah usang ini, atau sesuatu yang tidak kontekstual dengan kebutuhan zaman yang terus berubah. Baik. Begitu ya. Tolong. Oke. Ya, silakan. Oke, Pak. Romo, silakan Romo. Oke, sebentar. Jadi gini, kalau kita melihat Pancasila itu harus sesuai dengan konteksnya, zamannya. Jadi menaksirkan Pancasila itu bukan statis tapi dinamis. Nilai-nilai ketuhanan itu nilai universal. Jadi siapa yang menyintai Tuhannya itu kan yang menyintai manusia. Terus kalau orang itu menebarkan hoak, kebohongan, menebarkan fitnah, itu dia tidak menyintai Tuhannya. Jadi nilai Pancasila itu nilai yang digali dari nilai-nilai agama dan nilai kearifan lokal yang sesuai dengan konteksnya. Kemanusiaan itu universal, persatuan itu universal. Kerakyatan, musyawarah itu universal, keadilan itu universal, semua nilai itu ada. Nah, persoalan kita bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi perilaku. Dia harus menjadi habitus bangsa. Satu gugus ensih mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi setiap manusia. Jadi kalau Pancasila hanya sekedar doktrinal, dia tidak mempengaruhi perilaku hidup, dia tidak menjadi keyakinan, ya nggak ada gunanya. Lah ini yang sekarang harus kita menjadikan Pancasila itu harus menjadi keyakinan setiap warga negara. Jadi kalau kita tahu dalam sejarah Pancasila itu menyatukan. Kita tahu dalam sejarah Pancasila ini yang membuat bangsa yang beragam suku, etnis, budaya ini bisa bersatu. Tetapi yang sekarang dibutuhkan adalah bagaimana Pancasila itu mampu membangun kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimana Pancasila itu harus membangun kesadaran kita bahwa kesenjangan ekonomi harus bisa diatasi. Bagaimana Pancasila membuat politik mengalami peradaban. Inilah yang harusnya dikontekkan dengan kekinian ini. Lah kekinian sekarang menggunakan dunia baru, yaitu yang saya sebut teologi tablet itu. Lah teologi tablet itu orang sekarang tidak lagi mengenal ruang dan waktu. Lah bagaimana kita menggunakan media sosial ini menjadi kekuatan energi kita untuk memberikan sebuah kontribusi nilai-nilai keutamaan Pancasila itu apa? Yaitu lewat keteladanan. Keteladanan dalam bagaimana kita dalam keteladanan agamawan, keteladanan kita di dalam mengisi ruang publik, yaitu bagaimana kita mulai membangun sifat-sifat manusia Indonesia itu. Manusia Indonesia itu apa? Ramah tamah, suka menolong, saling respect terhadap satu dengan yang lain, dan hidup dalam persaudaraan kebersamaan. Nah itu banyak contoh. Kalau Anda ke Indi itu ada namanya pesantren Wali Songo. Di situ yang ngajar para romo-romo dan pater-pater Katolik biasa itu. Dan sebaliknya mereka juga melakukan yang sama di seminari, di Indi, nggak ada masalah. Karena disitulah roh Pancasila dilahirkan. Di mana benih Pancasila itu dilahirkan, selalu membangun persaudaraan sejati. Dan itu saya diingatkan oleh Gus Dur, saya 96 bersama Gus Dur keliling kasus Situbondo itu, kita dapat kearifan di pondok-pondok pesantren yang luar biasa tentang Pancasila itu, dalam hidup kebersamaan itu. Lah ini yang kurang ditampilkan di ruang publik gitu ya, kita tampilkan itu selalu konflik, selalu kita tampilkan itu selalu hal-hal kekerasan, yang ditampilkan di ruang publik itu adalah perdebatan-perdebatan yang selalu mempersoalkan satu dengan yang lain dan selalu mengambing hitamkan. Baik, Mari baik. kita sekarang, Romo, boleh sedikit lagi. Romo. Sebentar Pak. Ya. Ini mumpung karena kita udah mau dekat maghrib nih, jadi mohon supaya ini mungkin ini terakhir ya. Sekaligus ya, saya closing setuju, statement. memang harus sesuai dengan konteksnya. Konteksnya harus menjawab masalah zaman. Iya, Pancasila akan menjawab itu. Asal pengambilan keputusannya berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila itu. Romo, maaf. Baik. Pertanyaan saya tadi, itu kita di sini bicara soal Pancasila, nanti di kelompok yang lain mereka itu nggak setuju dengan penafsiran atau pemahaman kita tentang Pancasila. Okay. Lalu bagaimana mendamaikan kelompok-kelompok ini di dalam memahami? Oke, langsung saja. Inilah persoalannya
mampu nggak kita merawat ruang publik? Ini pertarungan di ruang publik kok. Jadi kalau kita harus utamakan Pancasila, rebut ruang publik itu. Jadi menurut saya kita nggak perlu terlalu reaksioner, tetapi mari kita sekarang ini mengisi ruang publik itu sebanyak mungkin dengan konten-konten nilai-nilai Pancasila yang universal itu. Jadi jangan kita menyerah gitu loh. Tapi konten harus dilawan konten, jangan kita reaktif, tapi coba kita mulai membangun strategi komunikasi yang sekarang ini kita sadar tidak sadar komunikasi kita dikendalikan mereka. Kita ambil alih, jumlahnya lebih besar kok. Jadi jangan yang kecil ini menjadi reaktif dan diam. Ini yang salah. Baik, terima kasih Romo. Saya pikir waktu kita sudah hampir udah jam 5 nih, udah mau maghrib. Jadi saya batasi pertanyaan dan cukup jawaban dari narasumber yang ada. Saya kira ada sejumlah pertanyaan yang belum dijawab yang ditujukan kepada Mbak Eva, cuman juga mungkin sudah mundur dari layar. Host? Ya, sekarang kesimpulannya. Ya, oke. Kalau gitu kesimpulannya dari sebentar sebelum saya menyampaikan kesimpulan, saya cek dulu narasumber yang masih ada, Gus. Soalnya masih ada. Ustadz masih ada. Andreas Arya masih ada aktif tapi tidak terhubung, mungkin sedang keluar. Pak Diasma masih ada. Oke, ya sebelum saya ini kepada kesimpulan, kebetulan tadi belum ada yang menyampaikan closing statement. Karena itu saya mulai dari Gus Soleh.